Saudara harus tetap percaya kita hidup di bawah langit yang terbuka, maka firman-Nya dilepaskan. Kuasanya, kekuatannya itu akan mengalir limpah atas hidup kita. Saya ingin tunjukkan dulu satu ayat buat kita, Mazmur pasal 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Firman Tuhan ke sana, katakan di sana, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Saudara taruh Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara. Amin. Memasuki tahun-tahun ke depan tidaklah mudah. Amin. Tantangan akan semakin besar. Tapi tidak ada cara lain. Saudara harus menaruhkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Maka saudara akan mengalami sukacita ilahi. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka. Dan engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ayat yang 13, sebab engkau yang memberkati orang benar. Saudara dengar, berkat Tuhan itu menjadi sasaran hanya bagi orang benar. Saudara datang ke gereja, Tuhan mau posisikan kita sebagai orang benar. Saudara dengar firman supaya saudara diposisikan sama dengan firman itu. Dan Alkitab bilang firman itu adalah kebenaran. Sebab engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ingat bahwa perjalanan hidup kita di mana saja, anugerah Tuhan itu merupakan bagian yang terpenting dalam hidup kita. Sebab dikatakan dia akan memegari kita dengan anugerah seperti perisai. Jadi kalau kita punya anugerah, kalau kita limpah dengan anugerah, maka saudara tidak akan mungkin gampang kecewa, gampang sakit hati gitu. Orang yang kekurangan anugerah itu orang yang penuh dengan berbagai-bagai konflik batin, penuh dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh anugerah dan kebenaran. Bagaimana saudara bisa mengalami penuh dengan kasih karunia? Tuhan itu sudah memberikan kepada kita firman-Nya, dan firman itu sudah menjadi daging. Firman itu sudah menjadi manusia. Firman menjadi daging, artinya firman sudah menjadi realita. Firman menjadi kenyataan. Kalau firman menjadi realita, maka kita akan limpah dengan anugerah dan kebenaran. Saudara, supaya limpah dengan anugerah, limpah dengan kebenaran, saudara harus terus mendengar firman, sampai firman itu menjadi daging. Firman hidup di dalam kita, maka saudara akan penuh dengan limpah dengan kasih karunia dan kebenaran. Oke, pertanyaannya, apa itu kasih karunia? Izinkan saya definisikan anugerah itu sebagai suatu fasilitas ilahi yang diberikan Allah bagi manusia, berupa kuasa ilahi, berupa kepercayaan. Kepercayaan itu bisa juga berupa tanggung jawab, bisa juga berupa iman, keyakinan, kekuatan, kodrat ilahi atau divine nature, perlindungan, otoritas, kemurahan, mujizat, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan anugerah. Amin. Jadi anugerah itu seperti suatu fasilitas ilahi yang diberikan Allah bagi kita. Itu diberikan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih. Dan Allah hanya mengaruniakan itu kepada kita karena kita percaya kepada Kristus. Hanya di dalam Kristus kita punya anugerah itu. Oke, Efesus pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Hanya di dalam Kristus kita dapat menerima anugerah itu, kasih karunia itu. Amin. Dan kepada kita masing-masing sudah diberi takaran, sudah diberi anugerah
sesuai dengan ukuran pemberian yang Kristus ingin berikan bagi kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita melekat dengan Dia, maka kita akan terus menerima anugerah itu semakin melimpah dalam hidup kita. Amin.